Ya, kita bertemu lagi dalam pelajaran statistika Mice. Nah, jadi pertama kita harus tahu sebenarnya apa itu statistik. Statistik ialah data ringkasan yang berbentuk angka. Statistik itu ialah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan atau pengelompokan, penyajian, analisis data, serta cara menarik kesimpulan secara umum. Nah, kita lihat di sini. Coba saya sederhanakan. Dari definisi ini kita dapat tahu bahwa mulainya statistik itu selalu dimulai dari adanya pengumpulan data, baru pengolahan atau pengelompokan data, baru penyajian data. Nah, kalau kita lihat yang tiga ini, inilah yang namanya nanti disebut dengan ya statistik deskriptif. Nah, jadi statistik itu sebetulnya ada dua. Jadi kalau dia hanya ngumpul, kelompokkan dan sajikan, itu kelompok namanya deskriptif. Kalau dia sudah mulai menganalisis serta menarik kesimpulan, itu dinamakan dengan statistik lain lagi. Karena apa? Karena di situ sudah ada kerjaan kita menganalisa dan menyimpulkan. Ini namanya statistik inferensi. Nah, untuk anak Mice, yang mana yang dipelajari? Nah, kalau anak Mice itu dia belajar mengenai deskriptif, ini nanti semua dia pelajari, dan sedikit inferensi, nggak mendalam dia. Kenapa? Karena di Mice statistik itu tidak seperti di mana manajemen bisnis atau di mana di prodi lain ya. Jadi macam-macam yang diajarkan itu, yaitu nggak lebih dari situ. Nah, kita lanjut lagi. Kalau statistik kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, ada dia satu untuk mendukung data hasil kerja. Nah, ini contohnya ya. Kita lihat berapa sekarang ini tingkat inflasi. Nah, ini seringkali kan inflasi udah berapa? Itu katakanlah 5%. Nah, itu kan terus tingkat pengangguran. Nah, itu kan kerjaan-kerjaan pemerintah itu. Berapa banyak pengangguran di Indonesia? Katakanlah 7% diumumkan presiden. Setiap tahun harus diumumkan itu. Nah, ada lagi kerja dia statistik itu untuk pembangunan daerah. Tentang iklim, tanah, air, penduduk, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, industri, dan non-pertanian. Jadi banyak sekali ya dipakai statistik ini. Cuman bagi sebagian orang tidak menggunakannya sama sekali. Tetapi banyak sebetulnya di bidang-bidang ya, di pendidikan, kesehatan, KB, perumahan, wilayah, dan sebagainya. Nah, kita lihat lagi. Apa yang dikatakan data? Nah, setiap kita cerita statistik, nah, itu selalu diawali dengan adanya data. Bahkan kalau sekarang itu no data sama dengan hoax. Nah, ada istilah orang sekarang. Kalau kau pandai bercakap aja tapi nggak ada datanya, itu sama dengan hoax kata orang-orang ya. Jadi makanya di statistik itu juga kayak gitu. Kalau nggak ada data, dia nggak bisa dikategorikan statistik. Nah, apa yang baik itu data? Data itu harus objektif, representatif, memiliki kesalahan yang kecil, tepat waktu dan relevan. Nah, data itu juga banyak, bukan hanya sekedar angka-angka saja. Nah, kita lihat di sini. Ada menurut jenis dan sifatnya. Data itu kuantitatif dan kualitatif. Ingat saja supaya gampang kita mengingatkan, kuanti itu sama dengan angka atau hitung. Ada kuali. Nah, kuali itu sederhananya gambar. Nah, itu aja lah ya. Nah, itu secara sederhana aja supaya gampang mengingat-ingat. Menurut sumbernya ada data internal, ada eksternal. Internal berarti dari dalam, eksternal dari luar. Contohnya paling sederhana ya. Kalau data itu dari perusahaan itu sendiri internal, kalau dari luar. Kenapa orang perlu data eksternal? Karena tidak udah menjadi kodrat, maaf ya. Sudah menjadi kodrat manusia itu menjadi makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia itu harus bergaul dengan orang lain. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Sama perusahaan atau apapun selalu membutuhkan yang di luar darinya. Makanya kita selalu butuh yang eksternal. Nah, ya. Jadi sama itu kan kita lihat sering sekali kita harus melihat pamannya kalian bikin event juga kalian butuh kira-kira
penontonnya orang lain mau nggak datang. Kita harus tahu ada datanya, jangan kita bikin sur-sur kita sendiri aja. Nah, jangan pernah berprinsip, asal kita buat ini pasti ada yang datang, pasti ada yang nonton. Atau asal kita produksi barang pasti ada yang beli, itu zaman dulu. Itu zaman dulu cerita 20, 30 atau 50 tahun yang lalu, sekarang tidak. Coba kau amati aja sepanjang Dr. Mansur itu, coba perhatikan berapa banyak orang jual pinggir jalan di situ. Apakah semuanya laku? Nah, jadi jangan dikira, yuk kita jualan aja, yang penting jualan, pasti ada orang beli. Tidak. Walaupun Dr. Mansur itu ramai orangnya, ya, jadi dia tetap butuh data. Bener nggak orang mau beli kita jualan? Nah, ketiga, cara memperolehnya, data primer maupun sekunder. Primer artinya apa? Prime. Satu, utama. Data yang diperoleh dari orangnya langsung. Sekundari berarti dari pihak kedua. Apa contohnya dari pihak kedua? Nah, yang paling sering kita lihat adalah di Indonesia ini ada namanya Badan Pusat Statistik. Inilah sumber data resmi di Indonesia atau BPS. BPS ini kerjanya menyediakan data. Kalau kita ingin tahu berapa banyak pengangguran di Kota Medan ini, dia mengeluarkan data. Berapa juta, berapa banyak anak TK di Kota Medan ini? Kita lihat BPS, ada datanya. Berapa banyak yang mahasiswa yang kuliah di Politeknik? Nah, ya ada datanya di BPS. Nah, kedua, kalau kita ingin mencari data-data tentang keuangan, kemana kita cari? Umpamanya berapa banyak uang beredar di Indonesia ini dalam satu hari? Itu harus kita cari ke Bank Indonesia. Bank Indonesia juga mempunyai data yang boleh dibuka oleh seluruh orang di Indonesia ini. Atau kau suka pengen tahu mengenai apa yang namanya saham, harga saham, ada namanya JSX ya. Ini juga kau mau tahu apa? Saham mana? Sering disebut dengan Jakarta Stock Exchange ya. Nah, ini juga tiap hari boleh kau akses dari internet. Nah, inilah yang sering dijadikan orang sebagai sumber menulis skripsi. Kalau dia skripsinya tentang apa? Nah, contohlah kalian membahas marketing. Target market yang kalian tulis itu adalah mahasiswa di Kota Medan. Coba kalian harus tahu berapa banyak sebenarnya mahasiswa di Kota Medan ini yang terdaftar aktif. Boleh kalian lihat di BPS. Terus bisa nggak kalian targetnya itu hanya di Kecamatan Medan Sunggal umpamanya. Medan ini kan ada 17 kecamatannya. Kita mau jualan itu di Medan Sunggal. Ya, lihat di buku BPS ada. Berapa banyak mahasiswa di Medan Sunggal? Nah, itu semua ada ya. Jadi makanya kita kalau dulu orang yang hebat itu orang yang BC ya kan, banyak cakap. Nah, dulu orang kagum kali sama orang yang pandai bercerita, begini ya kan. Tapi sekarang nggak laku lagi orang seperti itu. Tapi masih laku juga kadang-kadang bagi sebagian. Ya kan? Kalau sekarang orang harus yang kau cerita, kau punya data. Contoh lah, ada juga orang pandai bercerita ada data tapi datanya palsu. Contoh yang dulu zamannya musim sultan-sultanan itu loh, Indra Kents, Doni Salmanan, ingat? Yang memang ada, dia punya kaya katanya gini-gini, tapi kan itu fiktif semua, itu hasil menipu. Nah itu kan betul juga kan, dia tunjukin, wih murah banget katanya ya kan, dia beli Ferrari, murah banget katanya gitu ya kan? Nah itu memang betul, ada datanya dia ngomong, makanya banyak juga orang yang tertipu, main di situ kan, ternyata semuanya hanya dia aja yang menang, orang lain nggak menang-menang. Nah, ya. Jadi itulah sekarang ini berubah. Tapi apakah tetap ada orang yang percaya? Ada dan banyak. Nah, ya. Contoh yang sering itu kan tiba-tiba di WA, Anda menang hadiah begini-begini katanya. Terus ditelepon, disuruh transfer, kan sering kayak gitu ya. Padahal zaman udah canggih gitu. Tapi ternyata masih banyak aja orang yang percaya kayak gitu. Seharusnya kau nggak percaya. Kenapa? Mana ada orang ngasih gratis sama kau? Gitu aja logikanya. Kalaupun kamu menang hadiah, hadiah itu kan kena pajak. Mana ada hadiah yang gratis? Nggak ada tiba-tiba kasih duit. Nggak ada, dia tetap harus dipajak, harus ada notarisnya. Ya itu jadi jangan pernah percaya. Tapi kita lihat ya kan sering sekali orang kena tipu-tipu. Nah ada juga data menurut waktu pengumpulan. Data cross section, data time series. Apa maksudnya? Data time series itu ialah data berkala. Umpamanya data yang dimulai tahun 2010. Umpamanya kita pengen tahu berapa banyak ini kok umpamanya saya nanti kerja jadi sales sepeda motor. Kau pengen tahu 2010 di Kota Medan berapa juta sepeda motor?
Nah, umpamanya katakan 5 juta. 2011 penjualan sepeda motor di Kota Medan itu ada 6 juta. Nah, ini berurut dia sampai tahun 2022. Karena kan tahun 2023 belum habis. Belum bisa kita simpulkan data penjualan. Ini katakanlah di Kota Medan saja sepeda motor itu ada 17 juta. Inilah namanya data berkala, time series. Berurut waktunya. Paham ya? Nah, ada lagi data cross section. Apa artinya? Nah, di sini kau pengen tahu, kau sales sepeda motor. Kau pengen tahu, sepeda motor itu ada 3 merek yang utama. Honda, ya kan? Yamaha, Suzuki. Di 2010 dari 5 juta ini dipecah-pecah. Honda 3 juta, ini 1,5, Yamaha, Suzuki itu 500.000. Nah, jadi ini yang seperti ini, kan ini berurut tahunnya. Berurut kan? Tapi dibagi 3. Itulah namanya data menyilang atau cross section. Paham ya? Nah, jadi dibagi 3. 2011 Honda katakan dari 6 juta ini, Honda itu di 2011 menurun, dia tetap 3 juta. Ini naik jadi 2 juta, Suzuki naik jadi 1 juta. Nah, jadi cross section itu dipecah-pecah. Nah, kalau time series runtut waktu 1 berurut tahunnya. Nah, kenapa perlu kita itu? Supaya kita tahu, sebagai salesman yang bagus, kita harus tahu sebenarnya berapa banyak lagi yang bisa saya jual di sini. Kan udah katakan tahun 2022 ada 17 juta sepeda motor yang masuk di Medan ini. Nah, kira-kira persentase yang bisa saya jual lagi berapa lagi? Itu salesman yang bagus. Kalau salesman yang nggak ada pengalaman, dia nggak perlu data, yang penting datangi orang. Padahal manajernya itu tahu itu harusnya, tapi dia nggak mungkin bilang sama anak buahnya, ya udah kalian keliling aja cari. Nah, pasti disuruhnya gitu. Padahal itu dia udah tahu, sebetulnya pangsa pasar di Medan ini udah tinggal segini. Nah, ya kan? Tapi salesman tuh nggak tahu, apalagi salesman pemula. Itu manajernya yang tahu, karena kalau dikasih taunya, menyerah anak buahnya jualan. Capek, karena kan udah penuh sekali penjualan. Nah, disuruhnya aja lah, coba kalian jualan ke family, ke teman, kemana. Nah, itulah selalu tekniknya ya. Nah, nanti kalian juga akan mengalami itu kalau kalian sudah tamat nanti. Nah, kita lihat pengumpulan data. Nah, di statistik itu ada 3, tadi kita tahu. Kumpulkan, olahkan, sajikan. Kayak masak ini ya kan. Kalau mama kalian masak di rumah, pertama tentunya menyiapkan bahan. Termasuklah di situ, dikumpulkannya, diletakkannya di satu tempat, baru dipotong-potongnya ya kan, sekalian dimasaknya. Nanti udah masak, baru letaknya di piring, di apa. Ini nak makan kalian, kau pulang kuliah tinggal makan. Nah, itulah contohnya, contoh sederhana ya. Nah, kita lihat dalam mengumpulkan itu kita bedakan dengan cara pengumpulkan, banyaknya data yang dikumpulkan. Nah, kalau dia datanya, cara pengumpulan itu kan ada yang diamati aja. Ya, observasi. Inilah tahapan paling awal. Kalau nanti kalian melihat sesuatu, tentunya yang kalian lihat dulu. Tidak ada orang, ya, tapi nggak tahu lah ya, masih ada orang yang kayak gitu. Tapi kalau kita memasuki sesuatu yang baru, pasti kita amati dulu. Atau kalian kalau ke tempat baru langsung masuk aja. Biasakan mengamati dulu ya, supaya kita tahu. Jangan langsung kita masuk, kita lihat dulu ini sebenarnya apa gitu. Ada observasi, baru setelah kita observasi, kita cari tahu, ya kan? Contoh ini yang paling sering ya kan. Ada orang waktu dia tamat, dia buka lowongan kerja, diterima segini-segini. Sekian orang, ada 200 orang, banyak orang melamar. Ya kan? Melamar, tapi ada syarat di situ di interview, udah lulus, kamu lulus, akan dipekerjakan, tetapi harus bayar dulu 500.000 untuk biaya ini, biaya itu, padahal itu nipu. Sering kayak gitu kejadian. Nah, ya, disuruh bayar 500.000. Kalau sempat 200 orang bayar 500.000 kan lumayan. Habis itu dia lari. Nah, nggak ada perusahaan itu sebenarnya. Makanya seringkali muncul, kita harus pertama lihat observasi. Disitulah yang langkah kedua ini harus dilakukan. Apa itu? Kalau di sini literatur, maksudnya apa? Kan sekarang udah canggih. Kita browsing lah. Benarkah perusahaan itu ada? Nah, contoh paling sering itu iklan PNS tahap apa itu? Sering kali itu. Padahal nggak ada. Sering kali muncul di Instagram atau di grup WA, Pertamina menerima katanya. Apakah betul Pertamina itu menerima? Nanti ujung-ujungnya di tesnya, pura-pura di interview, ujungnya diminta duit.
Makanya disitulah kita harus menguasai literatur. Literatur di sini bukan harus lihat buku, kita browsing. Kalau ada umpamanya bilang, kau lihat di Instagram, Pertamina menerima sekian orang, kemana duluan kau cek? Apakah ke alamat yang diberikannya atau ke website yang diberikannya? Website mana? Iya, website resmi yang kita buka. Jangan website yang dikasihnya itu. Itu udah dirombaknya. Tampilannya aja mirip Pertamina, tapi itu bukan punya Pertamina. Sering sekali kayak gitu. Ujung-ujungnya harus bayar. Ya, ini kita ambil langkahnya dalam penelitian, mengumpulkan data. Itu betul, harus kita periksa. Apakah betul? Baru kita bikin questionnaire. Ini sering dipakai, udah pandai kalian. Atau melalui wawancara. Nah, inilah cara mengumpulkan datanya. Sekarang menurut banyak data yang dikumpulkan, kalau bisa disensus. Pernah nggak kalian lihat di depan rumah kalian ada stiker? Apa bacaannya? Sensus penduduk. Nah, itu tetap ada dilakukan pemerintah supaya tahu berapa jumlah penduduk Indonesia. Berarti kalau kalian di depan pintu di atas itu ditempel selalu, nah itu dilakukan pemerintah, nanti dia tempel di atas. Baru bisa juga melalui sampling. Sampling ini apa maksudnya? Melalui perwakilan. Contohnya, bulan ini Ganjar Pranowo nomor 1, diikuti Anies Baswedan, diikuti oleh Prabowo. Apakah itu betul seluruh penduduk Indonesia yang diapakannya? Enggak, melalui perwakilan. Mungkin satu provinsi beberapa, satu provinsi kan nggak mungkin satu-satu 170 atau 180 juta ditanyai kan? Kan sering kali itu di TV kita lihat kan, masih berganti-ganti aja. Nanti tiba-tiba Prabowo, Ganjar atau Anies, nanti Anies yang di atas. Kan nggak mungkin, berapa banyak duit orang tuh harus habis. Itulah namanya sampling. Pakai contoh atau perwakilan. Nah, menurut pengolahan datanya, ada data bisa diolah secara manual. Itulah dia statistik deskriptif yang kita lakukan. Ada melalui elektronik. Nah, itulah nanti kalian lakukan pakai software atau pakai alat. Kenapa harus pakai alat? Karena datanya terlalu banyak. Pernah nggak kalian dengar ini? Ah, ini big data. Pernah nggak big data dengar? Yaitu data yang bertebaran di udara. Contohnya data apa? Setiap kau mengkonekkan HP-mu itu kan mengeluarkan data. Ya, makanya sekarang pekerjaan yang paling laris, banyak orang ngambilnya sekarang itu ini, data analis. Sering itu iklannya di Instagram, Anda mau jadi data analis, ya itulah kerjanya menganalisis data. Setiap kita lihat banyak data. Jadi data itu dibaca. Kan yang maksud big data itu datanya mungkin udah triliunan, miliaran yang nggak mungkin lagi kau tulis satu-satu. Ya, kenapa harus dianalisis data itu? Supaya tahu apa contoh ya, kita WhatsApp itu kan bukan punya Indonesia. Coba berapa banyak data WhatsApp itu yang menyebar ke perusahaan yang punya itu. Setiap orang punya WhatsApp. Coba kalau kita rakyat jelata mungkin nggak ada ngaruhnya gitu. Seandainya Presiden Indonesia punya grup WhatsApp dengan para menteri. Coba, kan bahaya itu kan. Karena WhatsApp itu bukan di Indonesia loh pusatnya. Makanya kalau di Cina, mereka nggak boleh data-data itu perusahaan asing. Makanya di Cina itu terkenal dengan WeChat. Nggak dibolehinya WhatsApp masuk. Seandainya lah, coba, ada grup Presiden Jokowi dengan para menteri, ada grup WA-nya. Semua di situ, nanti dibilang Pak, rapat ya, ini bahannya, kalian baca dulu ini. Di-share-nya di grup. Apa nggak nyampe kemana-mana itu? Tentunya udah ada mungkin ya, untuk presiden mungkin ada yang khusus dibuat ya, nggak mungkin WhatsApp kayak kita ini. Ya, dan yang celaka, makanya itu data-data seperti itu dianalisis sekarang ini. Baik orang marketing, orang apa, semua dia perlu data itu. Nah, yang kelihat lagi cara penyajian data. Ada data secara tabel, ada grafik batang, garis, grafik lingkaran, grafik gambar, macam-macam dia. Nah sekarang ada distribusi frekuensi. Nah, kita lihat dulu. Ini kita pause dulu. Lihat. Nah, kalau kita cerita namanya ada ya di statistik itu selalu di SMA juga ada itu distribusi frekuensi. Apa gunanya ini? Selalu ini dipelajarin ini. Apa data namanya ya? Inilah kita dari data yang ada, bagaimana kita mendistribusikannya sehingga mudah dimengerti. Ya, jadi supaya mudah mengerti. Nah, dalam distribusi frekuensi itu ada yang namanya data.
data itu dibagi dua kalau distribusi frekuensi. Ada data tunggal, ada namanya data kelompok. Nah, paham ya? Tunggal dan kelompok. Nah, kita diminta contoh. Ada 10 mahasiswa, diukur tinggi badannya dalam senti. Inilah dia. Kan capek kita membacanya nih. Maka kita ringkas dia dalam sebuah distribusi frekuensi. Langkah pertama, urutkan data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini kan berserak dia nih. Kita urutkanlah mulai dari 160 cm sampai ke 178. Nah, setelah diurutkan masih payah kita mengerti itu. Makanya kita perlu lagi, kita ambil lagi. Langkah kedua, selanjutnya ialah, nah ini semua kita copy aja. Nah ini nampak kan? Nah di sini. Langkah kedua, menentukan rentang kelasnya. Nah, udah diurut, kira-kira rentang atau lebarnya itu berapa? 5 cm. Nah, dari mana kita menentukan ini? Masih ingat kalian? Apakah langsung ditentukan rentangnya? Tidak, jumlah kelas dulu ditentukan. Berapa kelas yang mau dibuat? Ingat dulu waktu SMA. Nah, kita supaya ingat, kita ketik aja di sini. Ya, ini kita ketik, kita tulis di sini. Berikan rumus untuk menghitung jumlah kelas dalam distribusi frekuensi. Nggak buka kurung, Sturges dan lainnya. Nah, ada satu rumus yang disebut rumus Sturges, ada rumus Riche, ada rumus Root, ada rumus Scott. Nah, ini perhatikan, kalau dia Sturges itu K sama dengan jumlah kelas. K sama dengan 1 tambah 3,322 logaritma N. N itu berapa jumlah datanya? Kalau tadi 10. Ya, coba kita buktikan. Kita ambil kalkulator. Nah, open. Nah, tadi ini harus kita rubah. Jangan dia standar. Harus kerubah scientific supaya ada lognya. Nah, tadi kita lihat di sini data itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Nah, kita coba. Tetapi biasanya itu untuk data kelompok ya, tapi nggak masalah. Kita coba aja supaya kita pintar. Berarti kita ketik di sini 10 log 1. Iya kan? Tadi rumusnya, kita lihat rumusnya adalah 1 tambah 3,33. Nah, berarti kita kalikan di sini. 1 kali 3,322. Nah, sama dengan ini baru ditambah 1. Sama dengan 4,3. Berarti 4 kelas. Nah, paham ya? Yang biasa dipakai orang Sturges. Ada juga rumus si Riche ini. Si Riche ini rumus square root, rumus akar. Ya, akar N. Nah, coba kita cari akar N. Ini kita cari N-nya ada 10. Akar 10. Mana akar, kita cari square root. Kok nggak ada ya? Ini kali ya. Ini dia. Akar 10 itu 3,166 sekian-sekian. Berarti ini terlalu kecil. Nah, sekarang kita lihat tadi, balik lagi kemari. Nah, di sini tadi ditentukan 4 kelas. Nah, kita bagilah 160. Nah, ini. Nah, itu kita kalau secara manual. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana cara menghitung lebar kelas dalam tadi kan panjangnya. Nah, udah diurutkan jumlah data, teruskan jumlah kelas. Nah, lebar kelas itu bisa kita lihat W sama dengan lebar kelas
adalah selisih tertinggi dan terendah jumlah kelas. Nah, kita coba. Tadi ini datanya. Nah, ini kita ambil lagi kalkulator. Kita buka, kita hitung. Berapa data tertinggi? Berapa? 179. Data terendah? Kurang 160. Nah, baru dibagi Pak banyak jumlah kelas, banyaknya kelas. Tadi 4, bagi 4. 4,75 atau 5. Pas kan? Nah, kita susun dia. Kalau tadi angka terkecil 160, ini tambah 5. Salah. Harus dihitung dari awalnya. 160, 161, 162, 163, 164 sampai 164. Jangan ya, paham ya? Jangan siapa ya? Jadi makanya di ujungnya ini 164. 165 sampai 169, 170 sampai 174, 175 sampai 179. Inilah datanya kelas 1 sampai kelas 4. Nah, kita lihat sekarang hitung frekuensinya. Berapa banyak data? Nah, ini caranya biasanya kalau orang-orang dulu menyebutnya dengan mentali. Nah, ini dia. Kita bikin dulu, tampilkan 2 layar supaya bisa kita split. Nah, nih. Nah, inilah tadi datanya. Inilah kelompok kelasnya. Nah, kita lihat antara 160 164 berapa banyak dia? Tunggu ya. Kita kecilkan. Nah, ini kemari. Berarti di sini ada 1. 165 169. 1 2. Inilah namanya mentali. Kalau diketik kayak gini dia. Ada itu namanya tali bahasa Inggrisnya. Nah, ini kalau nanti kalian mana tahu kerja di gudang, stok opnam, nah seperti itu ya, pernah dengar stok opnam kan, memeriksa ketersediaan stok barang, nah itu harus dilakukan satu-satu. Nah ada lagi 170 ke 174, 1, 2, 3, 4, nah, masukkan 4, 1 dan seterusnya. Begitulah dia kita tali satu-satu supaya kita dapat mengisi isi kolom kelas masing-masing. Nah setelah kita dapat baru kita buatlah tabel distribusi frekuensinya seperti ini. Inilah hasilnya, coba kita lihat tampilkan. Nah ini view-nya remove split, kita lihat. Nah inilah dia, inilah tabel rentang kelas, ada 1 frekuensinya, ada 2, ada 4. Nah jadi distribusi frekuensi data tinggi badan yang diberikan. Informasi seberapa tinggi badan yang muncul. Nah jadi kalau tinggi 170 sampai 174 ada 4 orang. Kan lebih gampang mengerti dibanding kalau kalian disajikan data seperti ini. Nah tiba-tiba disajikan, bos kau sajikan ini bos, datanya bos. Nah hanya angka-angka gini kau kasih. Nah, tentu bosmu pusing. Ini masih sedikit, kalau tiba-tiba kau kasih dia 1000 angka. Nah, besoknya kau dipecatnya. Ya pasti, coba kau periksa di gudang. Coba, apa saja isi gudang itu? Mesin jahit, 1, 2, 3, 4, ada 1000. Mesin ini ya, coba. Nah, ya kan? Besok kau pasti dipecatnya itu. Berarti kau nggak pandai kerja. Kenapa? Bos maunya terima, bersih, dan satu lagi gampang dimengerti. Ingat itu, bos itu gak mau mikir yang ribet-ribet. Yang mikir ribet tuh anak buah. Nah, kalau ada bos yang mikirnya ribet-ribet itu dia belum jadi bos. Nah, ya kan? Kalau bos itu ya anak buah lah. Namanya kau gaji, kau lah yang mikir. Aku yang penting ngerti datanya. Oke, paham ya? Itulah distribusi frekuensi. Sekarang kita coba lagi. Apa katanya di sini? Nah, ini tadi ada contoh. Nah, sekarang udah tahulah apa itu frekuensi ini. Berarti tingkat kemunculan, ya kan? Nah, ada namanya, ini kalian pahami juga, ada frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif itu adalah, nah ini kita hapus. Gimana cara mencari frekuensi relatif? Kita ambil kalkulator lagi. Nah, ini kita ambil. Nah, dari manalah muncul 0,26 ini? Dari 13, yang ini 13 bagi 50. Nah, paham ya? Dari mana muncul 0,24? Itulah namanya frekuensi relatif. Dari mana 0,24? Berarti muncul dari 12 bagi totalnya.
dan seterusnya. Bagaimana mengecek apakah dia betul atau tidak? Di akhir ini harus satu jumlahnya. Di total ini semua harus ke bawah ini satu. Kalau lebih dari satu berarti kau salah. Kalau kurang dari satu kau salah. Nah sama kalau frekuensi persentase itu dari mana 26? Berarti coba kita coba 13 per 50. Kok nggak habis ya. Nah 13 per 50 sama dengan kali 100. Yang namanya persen itu pasti kali 100. Nah 26. Nah ini semua harus ditotal, dia harus 100. Kalau kurang salah, kalau berlebih juga salah. Paham ya? Paham nggak? Nah ya. Nah sekarang kita coba lagi. Nah, apalagi yang dia ada di bawah ini. Nah ini dia kumulatif. Nah kita coba. Kita cari lagi tadi data tunggal. Nah coba kita suruh dia berikan contoh latihan dan jawaban untuk data kelompok dalam distribusi frekuensi. Nah, coba ya. Nah, kita lihat. Nah, ini data kelompok. Berikut ini kita ambil, kita copy semua dulu. Kita copy semuanya. Kita pastekan ke Word. Nah, ya kita paste ke Word nih. Nah, berikut ini ada kita data berat badan 40 orang siswa dalam sebuah sekolah. Kalau 40 kan udah mulai banyak ya kan. Nah, apalagi kalau kiranya 4.000 orang siswa. Nah, kita disuruh membuat distribusi kelompoknya. Kita lihat kelompok A 40 sampai 49. Berarti ini kelompok nama lainnya adalah apa ini? Kelas. Iya kan? Kelas kan? Nah, ini dia dibaliknya, langsung dibikinnya ada kelompok kelasnya. Frekuensinya ada 2 siswa. Nah, coba kita bikin. Nah, ini kita jangan yang kayak gitu munculnya. Kita suruh dia membuat dari awal, data mentahnya dulu. Nah, kita suruh. Ini jangan, ini yang udah jadi, kita edit. Kita edit dia, kita suruh dia buat dari awal. Awal dalam kurung data mentah. Kita save. Nah, ini dia dikasihnya data. Nah, kayak biasanya kan kayak gini. Nah, ya kita ada angka-angka dikasih kita sebagai anak buah disuruh bos, coba kau terjemahkan angka-angka ini. Dah? Nah, kita lihat. Kita copy dia. Mana dia tadi? Nah, ini kita bikin, kita paste. Nah, berikut ini kita coba. Nah, ini data umur. Data umur dalam tahun 30 orang siswa sebagai berikut. Oh, kok tua-tua kali siswanya. ya kan ada yang 70 tahun, ada yang 66 tahun. Nggak apa-apa, itulah ChatGPT juga bukan sempurna, dia robot, dia nggak bisa sempurna kayak manusia, kadang salah. Kita nggak peduli, yang penting kita bisa ada datanya. 30 orang siswa, datanya ini. Apa yang pertama kita lakukan? Urutkan terkecil sampai terbesar. Langkah kedua apa?
Bukan, jumlah kelas. Nah, kita buka kalkulator, ini 30. Nah, kita buka kalkulator, N berarti 30. Nah, kita, kok jadi kecil ini. Ini kita hapus dulu. Berarti log 30, nah, 30 log. Ya kan, sama dengan, ini kali 3,322, sama dengan, tambah 1, sama dengan, berarti 5,9, kita genapin menjadi 6. Baru kita tentukan jangkauan kelas. Tertinggi kurang terendah. Kalau datanya seperti ini, diurutkan. Berarti paling tinggi 82, paling rendah 32. Nah, berarti tadi 6 kelas, kita hapus ini. 82, 82 kurang 32 sama dengan 50. Bagi berapa tadi? 6. Berarti 8 jangkauan panjangnya, panjang kelasnya. Ya, berarti kita masukkanlah 8. Baru rentang kelasnya berarti 30 menjadi 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 6 tadi ya, 6. Berapa tadi? Wak makan kolak pala awak. Nah, ada ya. Coba kita bagi ya. Coba ya kita ulang. Nah, ini tertinggi 82 kurang terendah 32. Nah, sama dengan 50 bagi 6. 8. Nah, 8. Coba ya mulai 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Pas ya. Nah, tetapi kenapa dibuatnya dari 30? Hah? Ya tidak sempurna ya, tidak sempurna ya. Bukan, tadi disuruh 6 kelas. Coba perhatikan berapa kelas yang dia bikin. 1, 2, 3, 6 juga kan pas ya. Nah, mungkin supaya bagus, cantik dia. Coba perhatikan. Kalau ini 32, 39, kemarin 40, 50. Ini pas semuanya. Tapi di sini kan jelek, 32. Hah? Iya mungkin ya, supaya berakhiran 0 semua. Enggak apa-apa. Yang pasti kita tahu itu harus 6 kelas. Dan lebar kelas itu adalah 8. Paham ya? Nah, kita masukkanlah, kita tali dia ke dalam kelas tersebut. Dapatlah 3, 5, 7, 8, 4, 3. Dari situ kita buat tabel distribusi frekuensinya. Dapat ya. Nah udah. Berikut ini jawabannya. Informasi. Umur yang paling banyak adalah 60 sampai 69 tahun, ada 8 siswa. Tua-tua kali siswanya ya kan. Nah ya, paham ya? Bisa ya? Nah sekarang. Jadi itulah contoh sederhana distribusi frekuensi. Sekarang kita coba latihan dulu. Nah ini kita